pun yang jadi penanggap pada hari ini, yakni Saudara Eka Nur Fauzan, Saudara Ihwanul Muharram, Saudari Milintia, dan Saudari Salna Nur Rahmah. Dan yang menjadi notulen yakni Saudari Sarah Fatin Anugrah. Sebelum saya mempersilakan saudari-saudari pemateri untuk mempresentasikan proposalnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kepada teman-teman yang akan presentasi nanti, mungkin cukup poin-poin pokok atau hal-hal pentingnya saja yang dipresentasikan. Karena makalahnya sudah ada, jadi saya kira tidak perlu lagi dibaca dari awal untuk mengefisienkan waktu. Kemudian yang kedua, teman-teman peserta itu juga wajib mengaktifkan kameranya selama seminar sejarah ini berlangsung. Itu penyampaian saya persilakan kepada Saudari Nurul Fauzia untuk mempresentasikan proposal seminar sejarahnya. Terima kasih. Silakan Saudari. Baik, apakah PPT saya sudah tampil? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ayahanda Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah seminar sejarah, serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi di Kampung Awo Lajua 1945 sampai 1949. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang itu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945 merupakan tonggak awal sejarah yang sangat penting dalam perjalanan Indonesia dan di saat yang bersamaan Perang Pasifik telah mencapai fase akhir. Sejak proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Belanda terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaannya atas tanah jajahannya. Untuk melawan upaya Belanda tersebut, di daerah Sopeng juga dibentuk organisasi kelaskaran yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945 yang diberi nama GAPIS. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana awal mula terbentuknya GAPIS, yang kedua bagaimana peranan GAPIS dalam mempertahankan kemerdekaan, yang ketiga bagaimana hasil perjuangan GAPIS untuk mempertahankan kemerdekaan. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui awal mula terbentuknya GAPIS, yang kedua untuk mengetahui peranan GAPIS dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yang ketiga untuk mengetahui hasil perjuangan GAPIS dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian terbagi dua yaitu manfaat dan dapat berguna bagi para masyarakat pada umumnya. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi peneliti dan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah organisasi GAPIS dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Sopeng. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Dalam penyusunan karya ilmiah tentu dibutuhkan berbagai sumber rujukan sebagai pendukung dan penguat data. Adapun hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan pada penelitian ini ialah jurnal yang ditulis oleh Dodi Doigo Rahmada dan Patahuddin yang berjudul Dinamika Pemerintah Sopeng pada masa Afdeling Bone hingga masa pemerintahan Andiwana 1905 sampai 1960. Yang kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Harino Rinardi yang berjudul Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Lesach M. Pakatuo Mustari Bustra Ahmadin yang berjudul Negara Boneka Belanda atau Negara Indonesia Timur 1945 sampai 1950. Selanjutnya kerangka konsep pembentukan Negara Indonesia Timur oleh Belanda, dibentuknya organisasi GAPIS untuk melawan Belanda. GAPIS menghimpun kekuatan pemuda di Sopeng untuk menekan Belanda.
Terakhir, pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Selanjutnya, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang diambil yaitu di Kampung Awo, Lajo, Kelurahan Jenai, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, deskripsi dan fokus penelitian. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan organisasi GAPIS dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia mulai dari awal hingga apa kontribusinya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Yang pertama itu tahap pra-penelitian. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian, yang kedua memilih lapangan penelitian, yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat menyiapkan kelengkapan penelitian, dan yang kelima etika penelitian. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan pada pengumpul data. Selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua teknik wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dan yang terakhir analisis data. Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus. Mungkin itulah sedikit pemaparan tentang gabungan pemberontak Indonesia Sulawesi di Kampung Awo, Lajo tahun 1945 sampai 1949. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Nurul Fauzia atas presentasi proposal seminar sejarahnya. Mungkin nanti baiknya kita gabung saja pertanyaannya untuk mengefisienkan waktu. Jadi kita selesaikan dulu presentasi untuk 2 teman-teman yang presentasi hari ini, dilanjut nanti dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada Saudari Hovifah Indarwati, silakan mempresentasikan proposal seminar sejarahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Dr. Bahri SPD MPD dan teman-teman sekalian, berikut saya akan memaparkan makalah seminar sejarah saya yang berjudul Menelaah Minat Belajar Pendidikan Sejarah di Masa Pandemi pada peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru. Mungkin yang PPT-nya. Mana PPT tak? Tunggu di tabe. Mungkin Saudara Fauzia bisa minta tolong untuk dibagikan PPT-nya. Oh iya, saya kirim dulu di laptop karena
Lanjut saja. Saya tetap di depan kamera. Ini lanjut saja, saya tetap depan kamera. Lanjut. Ya Pak, sementara Oh dulu iya, Pak. PPT-nya. Oke. Semoga mau sih. HP nggak pakai. Dingin terus kecilku Bagaimana Fauzia, bisakah? Bisa ditampil PPT-nya? Kalau Iya, tidak, sementara. Anu, ya, saya kasih waktu 2 menit, Dek. 1 menit, 2 Iya. menit, karena kita waktu juga ini. Jadi pelajaran untuk kita ke depan, kalau memang mau tampil harus siap-siap semua, Mi. aduh lalat. Lalat laptopku. Lanjut saja, Kofifa, karena laptopnya Fauzia juga bermasalah. Lanjut saja, tidak perlu pakai Iya. PowerPoint. Kalau memang tidak bisa karena bermasalah laptopnya Fauzia, silakan dilanjut presentasinya. Tapi Ya, moderator yang pertama ini moderator. bab 1. Begini, Ya, silakan penyaji mempresentasikan sambil Fauzia men-share screen, tidak apa-apa kan? Ya, bisa begitu. Kita Ya. persilakan Kofifa presentasi, nanti kalau memang bisa share screen-nya mengikut saja nanti. Ya, silakan Kofifa. Baik, saya mulai. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Adanya virus corona pada tahun 2020 menyebabkan sistem pembelajaran di Indonesia dilakukan dengan sistem daring. Ya, karena dengan keadaan yang baru ini, pelaksanaan pembelajaran tidak akan sama dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah. Penelitian ini fokus pada menelaah minat belajar pendidikan sejarah di masa pandemi, khususnya pada siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap minat belajar pendidikan sejarah siswa. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan minat belajar sejarah pada siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru di masa pandemi. Kedua, bagaimana dampak pembelajaran online terhadap siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru. Dan ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk menunjang minat belajar siswa di masa pandemi. Kemudian tujuan. Tujuan yang pertama untuk 11 IPS di SMA Negeri 4 Baru di masa pandemi. Kedua, untuk mengetahui dampak pembelajaran online terhadap siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 4 Baru. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan untuk menunjang minat belajar siswa di masa pandemi. Adapun yang keempat yaitu manfaatnya. Yang manfaat pertama yaitu manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pembaca mengenai pembelajaran online, minat belajar, dan kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. Kedua, manfaat praktis untuk guru sebagai bahan refleksi dalam melaksanakan pembelajaran. Lebih meningkatkan
meningkatkan minat belajarnya sehingga dapat memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Dan yang terakhir untuk penulis, dengan penelitian ini dapat menjadikan penulis makin bertambah ilmu dan pengetahuan tentang minat belajar sejarah siswa di masa pandemi. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Tinjauan pustaka, 1. Kajian teori. Pertama, minat belajar. Menurut Makmum Hairani menjelaskan fungsi minat dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, minat memudahkan terciptanya konsentrasi. Perhatian yang tercipta karena adanya minat sehingga perhatian itu muncul tanpa adanya paksaan. Yang kedua, minat mencegah gangguan perhatian dari luar. Adanya minat dalam diri membuat orang tersebut tidak mudah terganggu dan tidak mudah teralih selama belajar. Dan yang ketiga, minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi dalam pelajaran, maka akan memiliki daya ingat yang tinggi pula terhadap pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun, yang berarti pohon. Jadi kita mengamati pohon, maka tentunya pohon itu memiliki cabang dan ranting, serta dedaunan. Dari kata syajaratun inilah kemudian timbul kata sejarah di mana mula-mula diartikan sebagai silsilah yang disamakan artinya dengan silsilah satu rumpun keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, yang selanjutnya akan memiliki anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya, dengan demikian sejarah dapat dikatakan bahwa sejarah ilmu yang mempelajari serangkaian peristiwa tentang kehidupan manusia di masa lampau yang berkelanjutan dan memiliki hubungan yang berkaitan dengan kehidupan di masa sekarang dan tentunya masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran di masa pandemi dimulai pada tahun 2020, di mana proses seluruh pembelajaran dimulai dari SD sampai jenjang pendidikan yang tinggi dilakukan secara daring. Ya, kemudian yang kedua, penelitian yang relevan. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Ria Yunitasari dan Umi Hanifah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19. Yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, di mana siswa merasa bosan karena tidak bertemu teman dan gurunya secara langsung. Adapun jurnal yang kedua yaitu yang ditulis oleh Asrul SPD MPD yang berjudul Dampak Pembelajaran Online Terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19 di Sekolah SMPN Satap 1 Ladongi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Pembelajaran kurang menarik, tidak seperti pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran daring yang menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa. Adapun yang selanjutnya itu konsep dimulai dari pandemi COVID-19. Kemudian timbul pertanyaan mengenai perkembangan minat belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 4 Baru. Kemudian bagaimana dampak pembelajaran online terhadap siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 4 Baru dan strategi apa saja yang dilakukan untuk menunjang minat belajar siswa di masa pandemi dan kemudian menghasilkan minat belajar pendidikan sejarah. Bab 3, metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian ini tidak menggunakan statistik tapi melalui pengumpulan data, analisis, lalu kemudian diinterpretasikan. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Baru, Desa Cilelang, Kecamatan Melusetasi, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, deskripsi dan fokus penelitian. Fokus penelitian ini memiliki batasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Jadi, pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada kepentingan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian yang mengambil sampel di SMA Negeri 4 Baru ini difokuskan pada penelitian mengenai minat belajar pendidikan sejarah di masa pandemi pada peserta didik kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 4 Baru. Kemudian selanjutnya tahap-tahap penelitian.
Pertama, menyusun rancangan penelitian. Kedua, memilih lokasi penelitian. Ketiga, memilih informan. 4, menyiapkan perlengkapan penelitian. 5, berperan dalam penelitian. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Pertama, sumber data primer. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan wawancara antara peneliti dengan narasumber. Kedua, data sekunder. Data ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari media lain yang relevan dengan topik penelitian seperti dari buku, jurnal dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam mengumpulkan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pertama, observasi. Observasi disebut sebagai pengamatan, di mana dalam observasi yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Kedua, wawancara, yaitu proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber. Yang ketiga, dokumen. Metode dokumen merupakan metode pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data. Keabsahan data tidak dapat dilepaskan dari penelitian kualitatif karena terkait dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Khofifah Darwati atas presentasi proposal seminar sejarahnya. Kita masuk kepada sesi tanggapan, di mana untuk penanggap dari Saudari Fauzia, yakni Saudari Salna Nur Rahma dan Saudari Milintia. Kepada Saudari Salna, silakan memberikan tanggapan kepada Saudari Fauzia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, apa dari Saudari Fauzia mengambil judul Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi di Kampung Awola Jawa pada tahun 1945 hingga 1949 untuk judul penelitian seminar proposal pada kali ini. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Ya, baik. Jadi pertanyaan Saudari Salna itu terkait dengan alasan utama Saudari Nurul Fauzia mengangkat judul Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi di Kampung Awola Jawa tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Saya simpan dulu pertanyaannya. Silakan Saudari Milintia untuk memberikan tanggapan kepada Saudari Nurul Fauzia. Terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa saudara memilih batasan temporal antara tahun 1945 sampai 1949? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Saudari Milintia itu terkait dengan batasan temporal, kurun waktu tahun 45 sampai dengan 49. Jadi ada sekitar 4 tahun di situ. Di sini kita nantikan nanti apa yang akan disampaikan oleh Saudari Fauzia, apa alasannya menggunakan batasan 4 tahun tersebut. Selanjutnya kepada Saudara Eka Nur Fauzan untuk memberikan tanggapan terkait dengan proposal seminar sejarah yang disampaikan oleh Saudari Khofifah Indarwati. Untuk itu kepada Saudara Eka kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya, menurut Saudari Khofifah Indarwati, bagaimana kualitas tenaga pengajar di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan kualitas mengajar tersebut? Terima kasih. Jadi itu tadi pertanyaan Saudara Eka, tapi saya kira Saudara Eka pertanyaannya perlu lagi dikerucutkan karena yang dibahas oleh Saudari Khofifah ini itu terkait dengan menelaah minat belajar pendidikan sejarah di masa pandemi, khususnya di SMA Negeri 1, SMA Negeri 4 baru. Jadi saya kira terlalu luas pertanyaannya kalau
membahas tentang kualitas tenaga pengajar di Indonesia secara keseluruhan. Mungkin bisa dipersempit hanya untuk di SMA Negeri 1 Baru. Bagaimana Saudari Kofifa, dimengerti, Ji? Ya. Oke, baik. Kepada Saudara Ihwanul Muharram untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Mungkin saya sedikit saja bertanya itu tentang cara agar sistem daring di sekolah SMA 4 Negeri Baru itu berjalan efektif. Apalagi sekarang ini di pedesaan itu jaringan sangat sulit. Mungkin itu saja. Ya, baik. Jadi pertanyaan Saudara Ihwanul Muharram itu terkait dengan bagaimana sih pembelajaran daring ini dapat berjalan efektif, sementara kita tahu bahwa konektivitas ataupun aksesibilitas jaringan itu terkadang mengalami kendala. Itu tadi dua tanggapan kepada Saudari Kofifa Indarwati. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Saudari Nurul Fauzia untuk memberikan cek Fauzia. Iya. Ya, silakan ditanggapi pertanyaannya Saudari Salna. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudari Salna. Alasan saya memilih judul ini karena dulu setelah Indonesia merdeka serta kembalinya penjajahan di tanah Bugis, di Sopeng didirikan sebuah organisasi yang bernama GAPIS. Sebagai bukti otentiknya, dibangunlah sebuah tugu yang awalnya berada di Jalan Kayangan, Watan Sopeng, kemudian sekarang dipindahkan ke Kampung Awo karena melihat sejarahnya Kampung Awo lah yang lebih sesuai, di mana perjuangan pendahulu Sopeng dimulai di Kampung Awo, dan tanah atau lokasi pembangunan tugu ini merupakan tanah milik cucu dari salah satu pejuang pendahulu yang ada di Sopeng. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk pertanyaan Saudari Salna. Bagaimana Saudari Salna? Apa ada tanggapan balik kepada Saudari Fauzia? Jadi fokus penelitiannya ini Saudari Fauzia di Tugu Gapis itu, karena kan di sini dijelaskan Fauzia bahwasanya itu Tugu Gapis awalnya letaknya di Jalan Kayangan, kemudian dipindahkan ke Kampung Awo seperti itu. Yeah. Karena saya sepemahamanku begitu sesuai dengan sampaikan Fauzia. Jadi bagaimana Saudari Fauzia, penelitian yang saudara bahaskan tentang gabungan pemberontak Indonesia Sulawesi Selatan tahun 45-49, tapi kenapa kemudian yang dijawab malah tugunya? Ini sebenarnya penelitian Anda pas tentang tugu atau peristiwa Gapis itu? Mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk memperjelas tanggapan dari Saudari Salna. Baik, sedikit tanggapan kembali untuk pertanyaan Saudari Salna. Alasan saya untuk memilih judul ini yaitu untuk mengetahui peranan Gapis, awal mula terbentuknya Gapis, dan peranan Gapis terhadap kemerdekaan yang ada di Sopeng. Mungkin itu sedikit tanggapan balik dari saya untuk Saudari Salna. Ya, bagaimana Saudari Salna? Pada tanggapan balik lagi? Tidak ada, Miss Supri. Aman, terjawab nih pertanyaan itu. Baik, jadi kan Saudari Nurul Fauzia mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Gapis dalam peristiwa ataupun dalam perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Sopeng, untuk menentang pendirian negara Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua dari Saudari Melintia, apa alasan temporal saudara mengangkat batasan antara tahun 1945 sampai tahun 1949? Silakan Saudari Fauzia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Melintia. Di sini saya akan menjawab. Sejak proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
sampai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949. Belanda terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaan atas tanah jajahannya. Salah satu bentuk upaya Belanda adalah dengan membentuk negara-negara boneka seperti halnya negara Indonesia Timur. Untuk melawan upaya Belanda tersebut, di daerah Sopeng juga dibentuk organisasi kelaskaran yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945 yang diberi nama GAPIS. Organisasi kelaskaran ini diprakarsai oleh pemuda-pemuda Sopeng, diantaranya Abdul Aziz, M. Idris, M. Arsyad Tamin, M. Nur, dan Andi Madiheng. Kemudian pemuda-pemuda ini bertemu dan berunding untuk mencetuskan ide, yaitu pembentukan badan perjuangan. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk pertanyaan dari saudari Milintia. Ya itu tadi tanggapan dari jawaban dari saudari Nurul Fauzia. Kepada Milintia, apakah ada tanggapan balik? Jadi alasan memilih batasan temporal ini karena GAPIS itu dimulai tahun 1945 begitu. Iya. Oh. Jadi saya juga ingin kerucutkan apa yang pertanyaan Milintia itu begini. Itu kan saudara menjelaskan bahwa GAPIS didirikan tahun 1945. Nah, ini 1949-nya apa? Karena batasan temporal saudara kan 45 sampai 49. Jadi tadi 45-nya sudah terjawab bahwa GAPIS didirikan tahun 45. Ini 49-nya alasan temporalnya kenapa? Saudari Nurul Fauzia. Baik, untuk tahun 1949 yaitu di sini menarik perhatian dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perundingan dilakukan antara Belanda dan Indonesia guna menyelesaikan masalah pertikaian Indonesia dan Belanda, dan penyerahan dan pengakuan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Baik, jadi untuk memberikan tambahan terkait apa yang disampaikan saudari Fauzia bahwa batasan temporal tahun 45 itu merupakan awal berdirinya GAPIS, sementara tahun 1949 sudah ada penyerahan kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia melalui konferensi Menyabundar, yakni tanggal 2 November tahun 1949. 27 Desember 1949. Ya, begitu mungkin. Ya, jadi baik, itulah tadi tanggapan dan jawaban yang telah diberikan oleh saudari Nurul Fauzia. Selanjutnya kita beralih ke saudari Hovifa Indarwati. Silakan saudari Hovifa untuk menjawab pertanyaan dari saudara Eka Nur Fauzan. Hovifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ulangi pertanyaan dari Eka, yaitu bagaimana kualitas tenaga pengajar di SMA Negeri 4 Baru dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pengajar tersebut. Ya, menurut saya kebetulan lokasi penelitian saya kali ini adalah sekolah saya pas SMA. Jadi kualitas pengajar menurut saya di SMA Negeri 4 Baru ada yang berkualitas, namun ada juga beberapa yang menurut saya sebagai seorang pendidik harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik siswa-siswa yang dimana nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dan guru yang berkualitas adalah guru yang telah terdidik dan terlatih. Dan menurut saya solusi dari guru yang kurang terlatih ini yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara pendidikan dan pelatihan seperti mengikuti PPG atau workshop dan lain-lainnya. Mungkin itu dari saya. Baik, jadi jawaban saudari Hovifa itu bahwa kualitas tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 4 Baru itu sebenarnya variatif. Ada yang baik, ada yang kualitasnya juga belum maksimal. Jadi itu tentu merupakan tantangan tersendiri, apalagi kita berada di
situasi pandemi COVID-19 yang menuntut tingkat profesionalan tenaga pengajar itu sendiri. Kepada Saudara Eka, apakah ada tanggapan? Nggak ada, Ji, moderator. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Karena Saudara Eka tidak memberikan tanggapan, teman-teman yang lain silakan memberikan tanggapan dari jawaban Kofifa tadi. Baik, ini moderator, boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Apakah suara saya terdengar? Iya, Iya, terdengar, terdengar. silakan. Iya, ya, Lanjut. terdengar. Baik. Tadi disampaikan oleh Hopipa, ada beberapa kendala tertentu dari sekolah tersebut. Pertanyaan saya sangat singkat begini, karena mungkin juga beberapa teman-teman sebelumnya yang telah presentasi, seperti Saudara Supri, Saudari Militia, yang juga mengangkat tentang sekolah, yang juga kajiannya hanya satu sekolah. Pertanyaan saya kepada Saudari Hopipa, dari sisi sarana dan prasarana sekolah tersebut itu, dari Anda sebagai alumni dari sekolah tersebut, bagaimana? Apakah sarana dan prasarana itu sudah lengkap atau seperti apa, sehingga Anda ingin meneliti sekolah tersebut? Apakah seperti sekolahnya Supri yang menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Polewali Mandar, atau memang sekolah yang masih butuh perhatian pemerintah lebih jauh begitu? Itu mungkin pertanyaan singkat saya dari pernyataan Saudari Hopipa tadi. Terima kasih. Ya, silakan Saudari Hovifa untuk menjawab pertanyaan Saudara Syarul. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah Anda tersebut? Apakah mendukung untuk pembelajaran daring atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Saudara Syahrul. Dari sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Baru sendiri untuk pembelajaran daring, ya, alhamdulillah cukup baik. Di samping permasalahan internet dan sarana lainnya, itu cukup mendukung untuk pembelajaran daring. Jawab. Cukup? Mungkin itu, ya. Ya, baik. Jadi Saudari Hovifa menjelaskan bahwa sarana dan prasarana penunjang pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Baru itu sebenarnya sudah cukup baik. Ada tanggapan balik, Saudara Syahrul? Saya kira cukup, Saudara Supri. Baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Saudari Hovifa, bagaimana sistem daring yang selama ini digunakan di SMA 4 Baru? Apakah berjalan efektif atau bagaimana? Ini pertanyaan dari Saudara Ihwanul Muharram. Silakan dijawab. Ya, pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Baru cukup efektif. Di samping karena ada beberapa yang tadi saya jelaskan kualitas guru, ada beberapa guru yang memiliki kualitas mengajar yang baik. Nah, dari situ yang kedua juga pemilihan metode pembelajaran. Ada beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran seperti animasi, sehingga membuat pembelajaran menarik, tidak melulu tentang teks. Dan yang ketiga itu tadi memanfaatkan metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran daring. Mungkin itu. Dan permasalahan internet tadi, di tempat tinggal saya sendiri, internet itu cukup baik karena berada di daerah pesisir. Mungkin itu. Baik, jadi jawaban Saudari Hovifa itu katanya pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Baru itu berjalan efektif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada maupun dengan konektivitas internet yang ada di daerahnya yang cukup baik. Apakah ada tanggapan balik dari Saudara Ihwanul Muharram? Ya, mungkin sedikit menanggapi. Apakah di SMA 4 Baru ini tidak ada yang namanya sistem blending yang setengah offline, setengah online? Mungkin itu dulu.
Abang Supri. Ya. Bagaimana Saudari Hovipa? Baik, di SMA Negeri 4 Baru sendiri itu ya memberlakukan sistem blending tersebut karena dalam seminggu biasa satu kali pertemuan itu dilakukan secara offline, namun berganti-gantian. Begitu. Baik, jadi dikatakan Saudari Hovipa bahwa di SMA Negeri 4 Baru itu sebenarnya sudah dilakukan sistem blended learning atau menggabungkan metode pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka langsung di ruang kelas. Itu jawaban dari Saudari Hovipa. Bagaimana Saudara Ihwanul Muharram? Oke, mungkin aman. Ya, baik. Itu tadi sesi tanggapan terhadap Saudari Hovipa Indarwati. Jadi dengan selesainya sesi tanya jawab ini, seminar sejarah kita pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari presentasi seminar sejarah yang kita lakukan hari ini bahwa pertama untuk Saudari Nurul Fauzia, Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi di Kampung Awala Jawa ini didirikan sebagai upaya dari ataupun sebagai bentuk perlawanan masyarakat Sopeng untuk menentang pendirian negara Indonesia Timur. Nah, kurun waktu tahun 45-49 itu masyarakat Sopeng berjuang setengah mati demi mengusir Belanda dari Sopeng itu sendiri, sehingga masyarakat Sopeng dapat menikmati kemerdekaan yang sebenarnya telah kita raih 17 Agustus tahun 1945. Kemudian kepada kesimpulan untuk Saudari Hovipa bahwa pembelajaran sejarah di masa pandemi, terutama di SMA Negeri 4 Baru, dikatakan sudah berjalan efektif karena didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah memadai di sekolah. Selain itu, kualitas tenaga pengajarnya juga sudah mendukung untuk penerapan pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi ini. Mungkin itu kesimpulan yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ayahanda Dr. Bahri SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah seminar sejarah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira dua judul yang diajukan hari ini bukan tempatnya saya memberikan fatwa bahwa judul ini bisa dilanjutkan ke seminar proposal atau tidak. Saya tidak mau mengklaim apakah pantas atau tidak. Saya kira banyak tadi masukan, banyak sanggahan, kemudian banyak pertanyaan dari teman-temannya terkait dengan apa yang Anda tampilkan hari ini. Namun saya beranggapan bahwa Anda sepertinya kurang siap atau memang belum menguasai tema yang Anda akan teliti. Kalau misalnya judul ini disetujui oleh PA maupun oleh Prodi. Namun itu kesempatan Anda bukan berarti tertutup untuk mengambil judul ini sebagai judul skripsi. Saya tetap memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan alasan ilmiah tentang apa yang akan Anda tulis jika ini yang akan Anda ajukan dalam seminar, yang akan Anda ajukan dalam judul skripsi nantinya. Masih ada waktu untuk mengajukan ke pihak Anda, ke Prodi. Apakah mampu Anda meyakinkan pihak Anda, mampu Anda meyakinkan Prodi? Itu tergantung dari proses yang Anda jalani mulai hari ini setelah Anda seminar mata kuliah sampai kepada Anda menghadap ke PA dan Prodi. Dua penelitian saya kira bukan penelitian yang mungkin dalam spasialnya ini adalah penelitian yang baru karena pasti ada kebaruan sehingga ini diterima sebagai judul proposal.
Tapi saya kira dari segi tema batasan tematisnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, termasuk di prodi kita. Sehingga jika ini betul nanti diterima dalam judul skripsi Anda harus menampilkan kebaruan dari penelitian yang akan Anda laksanakan. Tradisi kita di prodi, jika ada judul seperti ini ditemukan, itu pasti akan kami tagih pada saat seminar hasil, pada saat ujian tutup, dengan membawa skripsi yang temanya sama dengan judul yang Anda tulis. Makanya Anda betul-betul harus hati-hati, apalagi misalnya pembelajaran sejarah pada masa pandemi. Saya kira ini 2 tahun terakhir ini selama pandemi adalah judul yang sangat familiar, bahkan sangat dominan di prodi. Angkatan 2016-2017 kemarin itu hampir 50% judulnya terkait dengan ini. Tapi kalau ini saya sudah berjanji ke teman-teman dosen, kemudian ke alumni sejarah yang selesai, yang tulisannya terkait dengan pandemi, itu prodi bertanggung jawab untuk terbitkan menjadi sebuah buku, akan terbitkan menjadi sebuah buku yang saya kira akan menjadi milik kita bersama, bukan hanya milik prodi tapi milik semua mahasiswa yang meneliti tentang pembelajaran sejarah di masa pandemi. Saya kira cukup dari saya. Saya mengapresiasi apa yang telah diusahakan oleh siapa tadi? Siapa? Fausia dan Kopi, Bapak. Ya, pokoknya itu yang orang. Saya mengapresiasi apa yang Anda telah tampilkan hari ini. Ini adalah capaian yang luar biasa. Saya kira silahkan Anda mengajukan judul yang Anda tampilkan hari ini, tapi itu tadi saya bilang, usahakan yakinkan pihak Anda secara ilmiah, yakinkan saya secara ilmiah, sehingga judul ini bisa diterima menjadi judul skripsi. Kalau yang kemarin saya tampil, saya kira sudah tidak ada masalah. Silahkan lanjut ke pembimbingnya. Kalau berhasil ya secepatnya sebelum KKN Anda sudah harus seminar proposal. Supri dan yang lain yang sudah tampil kemarin, saya tunggu Anda usaha secepatnya, lebih cepat lebih baik. Kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Fauzia, jangan lupa mau save recordnya, Fauzia. Oh, Fatin yang record, Fatin. Iya, Fatin, saya sekarang di depan laptop. Kalau sudah selesai, kalau sudah terrecord semua, kirim di emailnya Prodi. Saya upload sekarang di YouTube-nya Prodi, nah. Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Tapi Pak izin bertanya. Kenapa? Kenapa Sarul? Untuk selanjutnya tampil seperti apa lagi? Masih ada 3 orang teman yang belum tampil seminar. Siapa lagi? Ihwanul Muharram, Ikan Pausan dan itu laki-laki sisa ini jagoan semua. Kamu mau tampil? Kapan mau tampil? Teman-teman yang mau tampil. Saya kasih waktu hari apa ini? Hari Jumat. Saya kasih waktu paling lambat hari Rabu. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ihwanul ini belum mengajukan judul. Oke. Sakit, Pak. Saya kira cukup. Pak.